Nona besar, nona kedua sudah tiada. Mohon kuatkan hati. Adikku, aku pasti akan membalaskan dendamu. Dia membunuh Lalan. Dia pasti akan menanggung akibatnya. Sekarang aku memakai pakaianmu. Dengan begini, bahkan tunanganmu pun tidak bisa membedakan kita berdua, kan? Kak, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Kamu buta sejak kecil, dan hatimu polos. Kakak khawatir kamu akan ditipu orang. Karena kamu bilang dia orang baik, biar kakak membantumu mengujinya. Bersulang. Hei, kau jalan tidak lihat-lihat ya? Tidak apa-apa, aku tidak menabrakmu kan? Lalan, kenapa kamu keluar? Oh, ternyata Nyonya Fu, jika matamu tidak bisa melihat, tetap saja di rumah baik-baik. Sudahlah, aku tidak akan mengganggu kalian, pasangan muda. Tidak apa-apa. Kurasa dia khawatir hal itu akan memengaruhi kemajuan. Aku akan memeriksanya. Sepertinya Fu Xingzi ini tulus kepada Langgang. Ruotong. Ruotong. Bukankah sudah kubilang, jangan seperti ini di tempat umum? Kenapa takut? Istrimu yang buta itu, dia toh tidak bisa melihat. Sampai kapan aku harus menahan diri? Sebentar lagi, setelah aku mendapatkan asetnya, kita akan mengumumkannya. Aku sudah menyelidikinya untukmu. Karena dia tulus kepadamu, maka kakak bisa pergi dengan tenang. Kak, kamu mau pergi lagi? Aku masih ingin memperkenalkanmu secara resmi kepada Xingzi. Sejak ayah dan ibu bercerai, kamu tinggal bersama ayah. Benar-benar hidup bebas dan gembira. Kamu tidak tahu betapa sibuknya grup bayi milik ibu. Saat kalian menikah nanti, kakak pasti akan memberimu hadiah besar. Nona kedua dipastikan meninggal karena jatuh dari gedung. Meskipun semua petunjuk mengarah pada suaminya, Fu Xingzi, namun saat ini tidak ada rekaman CCTV. Terus selidiki. Baik, Di mana Fu Xingzi sekarang? dia sedang berada di keluarga Shen, mengadakan pernikahan. Lalan sudah tiada, dia masih sempat-sempatnya mengadakan pernikahan? Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada satu orang, yaitu mantan istri saya, Shenlan. Meskipun, dia meninggalkan kita karena kecelakaan. Tetapi dia juga yang telah menyatukan kita dengan erat. Meskipun sekarang saya menikah dengan Ruotong. Dia akan selalu menjadi orang yang paling saya cintai. Saya juga akan memenuhi tanggung jawab saya, menjaga sahabat baiknya, Ruotong, dan membangun keluarga baru bersamanya. Nona Zeng Ruotong, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Fu Xingzi? Saya bersedia. Selamat. Sungguh pasangan yang serasi. Benar. Tuan Fu Xingzi, apakah Anda bersedia menjadikan Nona Zeng Ruotong sebagai istri Anda? Saya bersedia. Saya menentang. Ada apa ini? Siapa kamu ini? Hari ini adalah hari pernikahan besar Direktur Fu. Dengan hak apa kamu menentang? Jika Fu Xingzi ingin menikah, itu cuma bisa terjadi jika aku benar-benar mati. Kamu ini siapa? Berani-beraninya bicara dengan nada seperti itu. Aku berani. Karena aku adalah istri Fu Xingzi. Senlan, Nona sulung keluarga Sen. Bukankah katanya dia sudah meninggal? Kenapa dia hidup kembali? Hantu, jangan mendekat. Ruotong, bukankah kita sahabat terbaik? Aku sudah kembali. Kenapa kamu tidak senang? Pergi sana. Kenapa kamu begitu takut? Mungkinkah aku terjatuh dari atas gedung? Itu karena ulahmu? Ini. Kamu siapa? Suamiku. Suamiku, ini aku ini istrimu. Lihatlah aku baik-baik. Lihatlah aku baik-baik. Ini benar-benar aku. Saat itu kudengar, Nona sulung keluarga Sen jatuh dari gedung dan kemudian menghilang. Mungkinkah dia tidak mati dan hidup kembali? Kamu jelas-jelas sudah mati. Suamiku, hari itu. Kamu mengajakku makan malam di puncak gedung langit berbintang itu. Tapi kenapa aku bisa jatuh? Saat aku sadar, kamu juga tidak ada. Sebenarnya kamu pergi kemana? Direktur Fu,
Ternyata direktur berada di lokasi saat Nona Shen menghilang pada hari itu. Masalah ini, mengapa tidak ada yang pernah dengar kamu membicarakannya sama sekali? Hari itu, memang aku mengajak Lalan untuk makan di atap gedung langit berbintang, tapi dia tidak kunjung datang. Lalu aku dengar dia jatuh dari gedung. Aku kira, Untungnya, aku jatuh di atas papan iklan. Kalau tidak, aku benar-benar sudah mati. Tapi suamiku, aku tidak bisa melihat. Jika kamu tidak mengajakku, mana mungkin aku pergi ke tempat setinggi itu? Katakan padaku, siapa sebenarnya yang ingin mencelakaiku? Coba beritahu aku, siapa sebenarnya yang ingin mencelakaiku? aku juga tidak tahu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Shenlan sudah meninggal. Meskipun kau sangat mirip dengan Shenlan, tapi setiap gerak-gerikmu benar-benar berbeda dengannya. Katakan padaku, siapa sebenarnya dirimu? Aku jelas-jelas yang mendorongnya jatuh. Aku istrimu, Shenlan. Nona sulung. Saat kami menemukan Nona kedua sudah meninggal karena jatuh dari gedung. Berita sudah kami tutup rapat. Tidak akan ada yang tahu tentang urusan Nona kedua. Lalan, siapa yang tega mencelakaimu? Karena harus menyamar sebagai adikku. Tidak boleh ada sedikit pun celah. Dulu saat Shenlan didorong jatuh, meskipun mayatnya tidak ditemukan, tapi wanita ini jelas bukan dia. Kau bilang kau adalah Shenlan, apa buktimu? Kau ingin aku membuktikan bahwa aku adalah diriku sendiri? Lalan memiliki seuntai kalung bernilai lebih 200 juta rupiah. Itu adalah hadiah ulang tahun ketika ia berusia 18 tahun. Ayah mertuaku secara khusus meminta Master Gawain untuk membuatnya secara pribadi bagi dirinya. Sejak ia meninggal, kalung itu hilang tanpa jejak. Kau bilang dirimu adalah dia. Kecuali jika kau menemukannya, baru aku akan mempercayaimu. Saat mayat adikku ditemukan, ia sama sekali tidak memakai kalung itu. Jika kau tidak dapat menemukannya, kau hanyalah seorang penipu yang menginginkan kekayaan keluarga kami. Sengaja mengubah penampilanmu agar mirip istriku dan datang untuk membuat kekacauan di pernikahanku. Benar, aku pernah melihat kalung itu. Sungguh sangat memukau. Jika kau benar-benar putri tertua keluarga Shen, maka tunjukkan kalung itu agar semua orang bisa melihatnya. Kalung ini sudah lama dihilangkan oleh Shenlan. Meskipun kau adalah Shenlan, kau pasti tidak akan bisa menemukan di mana keberadaan kalung itu. Kau tidak mungkin ingin mengatakan hal itu, bahwa kalung yang bernilai lebih dari 200 juta rupiah telah kau hilangkan kan? Semua orang yang ada di sini bukanlah anak kecil. Betul. Kau membuat keributan di pernikahanku dengan sangat lancang, dan berpura-pura menjadi sahabat terbaikku. Jika kau tidak bisa memberikan bukti, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Lihatlah dia. Dengan sikapnya yang ragu-ragu itu, dia pasti tidak memiliki kalung itu. Keamanan, usir penipu bedah plastik ini keluar dari sini. Tunggu. Di tanganku, memang tidak ada kalung berlian merah muda itu. Sudah kuduga sebelumnya, dia memang hanya peniru. Jangan terburu-buru dulu. Meskipun, aku memang tidak memiliki kalung itu, tetapi, aku tahu di mana letaknya. Anda membawa kami ke sini, apakah Anda ingin mengatakan kalung itu ada di ruang tamu? Saat kejadian, saya sedang bersiap untuk kencan dengan Xingzi, jadi saya berencana memakai kalung ini. Saya ingat dengan jelas, kalung itu diletakkan di atas meja rumah. Tapi saat saya keluar tidak bisa kutemukan sama sekali. Jadi kalung itu pasti masih ada di ruangan ini. Lanjut berbohong. Atau jangan-jangan benda itu memang tidak ada di sini? Anda bilang saya berbohong? Baiklah, kita bisa melihat rekaman pengawas pada hari itu. Dengan begitu, kita bisa tahu apakah yang saya katakan benar atau tidak. Benar, masuk akal. Cek saja rekamannya, pasti ketahuan. Tidak boleh. Tidak boleh melihat rekaman pengawas. Kenapa tidak boleh? Anda terlihat begitu gugup, jangan-jangan di dalam rekaman ini ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan membuat keributan, dia masih di kamar. Memangnya kenapa? Lagi pula dia tidak bisa melihat. Kita bicara pelan-pelan saja. Tidak bisa dilihat. Kenapa tidak bisa? Atau jangan-jangan kalung itu diambil oleh Anda? Lihat, Direktur Fu, sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Kenapa tidak bisa dilihat? CCTV-nya rusak. Sudah kubilang, aku belum pernah melihat kalung itu di meja ini. Pasti kau mengada-ada.
Aku ingat, kalung itu memang tidak ada di atas meja, tapi pasti ada di dalam rumah ini. Kalian cari lagi saja, pasti ketemu. Kalung ini tidak ada pada adik, pasti ada di rumah ini. Aku peringatkan kau, jika hari ini kau tidak sendiri menemukan kalung itu untukku, aku tidak akan mengakui kau adalah istriku. Aku ingin lihat, apa kau benar-benar buta? Dasar buta, apa kau sengaja? Maafkan aku, Ruotong, aku tidak melihat, tadi ada yang menjegal kakiku. Gaun pengantinku. Gaun pengantin. Aku ingat, kau akan menikah dengan suamiku hari ini. Tapi aku masih ada di sini. Tidak pantas kan, kau memakai gaun pengantin. Kau, Sudah ketemu. Kalungnya ada di sini. Kalung ini ada di sini. Ini pernah kulihat. Ini adalah kalung yang harganya ratusan juta yuan, Meng Lei. Tampaknya dia benar-benar nona besar keluarga Shen. Benar kan? Apakah kau benar-benar Shenlan? Suamiku, kita sudah menikah 7 tahun. Mengapa kau tidak mengenaliku? Mengapa setelah kau mendengar seseorang melompat dari gedung, bahkan ketika jasadku belum ditemukan, kau bilang pada orang-orang aku sudah meninggal? Apa kau tidak berharap aku hidup? Apa jangan-jangan ini demi harta keluarga? Lagi pula, dia itu menantu numpang hidup. Tepat sekali. Tanpa keluarga Shen, mana mungkin dia bisa seperti hari ini? Menurutku dia memang sengaja mencelakai Nona Shen agar bisa mencari kekasih baru. Bukan begitu, istriku, bukan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Setelah kau menghilang, aku selalu merasa sangat sedih. Aku selalu mengharapkan kau kembali. Semua ini salahku, karena tidak segera mengenalimu. Sekarang kau sudah kembali, selamat datang di rumah. Suamiku, karena aku sudah kembali, maka selanjutnya urusan perusahaan. Akan kulanjutkan untuk mengurusnya. Istriku, kau baru saja kembali, sebaiknya kau beristirahat dengan baik. Perusahaan biarkan aku saja yang membantu mengurusnya. Tidak. Meskipun kali ini aku selamat dari jatuh, beberapa hal juga tidak kuingat dengan jelas, tetapi aku tahu dengan jelas, aku tidak mencoba bunuh diri. Ada orang yang ingin mencelakaiku. Orang yang mencelakaiku, pasti orang yang mengenalku. Mungkin dia ada di perusahaan. Aku harus mencari pelakunya. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Bubar saja ya. Bagaimana dengan pesta pernikahan ini? Bagaimana lagi? Tentu saja gagal. Lagi pula Direktur Fu tidak bisa menikahi 2 istri. pusing Zi. Shenlan sudah kembali. Kau tidak akan kembali padanya kan? Saat itu kau melihatnya jatuh, mustahil dia selamat? Ambil DNA Direktur Shen yang tua untuk dites. Besok dalam rapat Dewan Direksi, aku lihat bagaimana dia akan terus berpura-pura. Nona, apakah semuanya lancar? Dia. Pasti dia. Seorang wanita buta masih berani kembali menjadi direktur utama. Seorang wanita seharusnya di rumah saja, mencuci, memasak, dan mengurus anak. Kalian semua yang menyebut diri kalian pria terhormat, bukankah sejak dulu kalian mengandalkan aku, wanita ini, untuk menghasilkan uang? Apa masalahnya jika aku tidak bisa melihat? Apakah kalian lupa bagaimana selama bertahun-tahun ini aku menopang perusahaan? Lalu kenapa kau seorang wanita buta? Berapa lama kau bisa menopangnya? Ini adalah grup Shen. Aku adalah pemegang saham terbesar selama aku ada di sini. Jangan harap ada yang berani membuat masalah di keluarga Shen. Katanya dia merangkak keluar dari peti mati dan hidup kembali. Mana mungkin? Menurutku, kau hanyalah penipu. Saat pemakaman, bukankah Fu Xingzi sudah memeriksa bekas lukaku di depan umum? Ini juga pertama kalinya aku melihat suami baik yang menyuruh istrinya telanjang di depan umum. Saat pemakaman itu, aku memang terlalu terburu-buru. Tapi Lalan, setelah kau mengalami kecelakaan, perusahaan menjadi sangat tidak stabil. Aku dan para pemegang saham berusaha keras untuk menopangnya. Masalah kebangkitanmu terlalu kebetulan. Begini saja, jika kau bisa membuktikan bahwa engkau adalah Shenlan, kami bersedia mengikutimu. Aku memang Shenlan. Kau memintaku membuktikan diriku sendiri? Sungguh konyol. Aku punya satu cara. Bukankah ada brankas di perusahaan? Hanya kau sendiri yang tahu kata sandinya. Selama kau bisa membukanya, kau tentu bisa membuktikan identitasmu. Benar, untuk membuktikan kau Nona Sulung Shen, coba buka brankas itu. Selama kata sandinya benar, Nona Sulung Shen kita. Tapi,
Kalau kamu tidak bisa membuka brankas itu, ini tidak akan semudah hanya meminta maaf. Aku membuka brankas itu dan memasukkan kata sandi dengan benar. Lalu kenapa? Kalian memaksaku membuktikan diri tidak bersalah di depan umum. Apakah kalian tidak salah? Kami juga terpaksa oleh situasi. Benar, kita melakukan semua ini demi perusahaan. Berbicara dengan sombongnya. Tunggu saja sampai aku membuka brankas ini, kalian semua tidak akan bisa lari. Dia tidak bisa membuka brankas itu. Dia benar-benar palsu. Sudah kubilang, bagaimana mungkin ada hal seperti bangkit dari kematian? Kurasa, ini hanyalah kebohongan penipu ini. Tadi aku salah menekan. Aku coba sekali lagi. Semuanya jangan terburu-buru. Dia hanyalah orang buta. Mari kita beri dia satu kesempatan lagi. Nona Ruotong kita terlalu baik hati, mudah ditipu oleh wanita ini. Barang palsu, lihat saja bagaimana kamu bisa berakting lagi. Shenlan, istri baikku, brankas yang diberikan ayahmu kepadamu, kamu bahkan tak sanggup membukanya. Jangan-jangan kamu akan memberitahuku bahwa kamu lupa kata sandinya. Atau, kamu sama sekali bukan Shenlan. Hanya barang palsu yang menggantikan mayat Shenlan. Dasar barang palsu, cepat enyah dari sini. Tunggu. Aku akan bertaruh dengan kalian. Menggunakan semua saham keluarga Shen milikku untuk bertaruh melawan semua saham kalian. Bertaruh bahwa aku adalah nona sulung keluarga Shen. Dan aku bisa membuka brankas ini. Kamu hanya barang palsu, hak apa yang kamu miliki untuk bertaruh dengan kami? Aku punya sesuatu di sini. Kurasa itu akan cukup memenuhi syarat. Ini adalah pesanan senilai 20 triliun rupiah dari grup Buy. Apa? Grup Bai? Konglomerat nomor 1 di dunia? Keluarga Shen kita tidak pernah bisa bekerja sama dengan keluarga Bai. Bagaimana dia melakukannya? Ini dari mana? Sebagai direktur utama grup Shen, saya telah memimpin perusahaan selama bertahun-tahun ini. Tentu saja saya punya kemampuan sendiri untuk mendapatkan pesanan ini. Bagaimana? Sekarang saya punya hak untuk bertaruh dengan kalian. Jika saya benar-benar Shenlan, kalian serahkan semua saham yang kalian miliki kepada saya. Dan jika saya bukan, maka kontrak 20 triliun rupiah ini akan saya berikan kepada kalian. Jika perusahaan kita bekerja sama dengan keluarga Bai, harga saham kita akan naik 10 kali lipat. Xingji, laporan hasil uji sudah keluar. Kalian semua tenang saja, laporan otentikasi akan segera keluar. Wanita ini sama sekali bukan Shenlan. Baiklah. Saya akan bertaruh denganmu. Benar, kita semua bertaruh denganmu. Ruotong, bagaimana denganmu, Ruotong? Kau menghasut para pemegang saham untuk bertaruh denganku. Kau sendiri tidak ikut serta. Saya tidak punya saham. Ikut serta dalam hal apa? Jika saya kalah, segala sesuatu yang ada di keluarga Shen adalah milikmu. Tetapi jika saya menang, kau datang ke keluarga Shen dan menjadi pembantu saya, dan menuruti perintah saya. Kau, Kenapa? Apakah kau tidak berani? bagaimana mungkin laporan otentikasi itu palsu? Apa yang harus ditakutkan? Baik, kalau begitu mari kita bertaruh. Kalau begitu, silakan tanda tangan semuanya sekarang. Apa? Masih harus tanda tangan? Dalam dunia bisnis, tanda tangan di atas kertas bermeterai. Bukankah itu hal yang sangat wajar? Bertaruh saja, kita punya begitu banyak pemegang saham. Apa kita takut pada penipu sepertimu? Tanda tangan sudah selesai, sekarang kamu bisa membuka brankasnya. Tapi aku ingatkan kamu, ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu salah memasukkan kode lagi, kami tidak akan mendengarkan alasanmu apapun. Ini tidak mungkin. Sahamku. Hilang, semuanya hilang. Ini semua salahmu. Bukankah kau punya bukti yang menunjukkan dia bukan Nona Sulung Shen? Sebenarnya ada apa ini? Laporan identifikasi bisa dipalsukan, tetapi brankas ini, aku membukanya di depan kalian semua. Apakah ini masih belum bisa membuktikan identitasku? Dasar penipu. Kenapa kau membohongi kami? Kembalikan sahamku, atau aku tidak akan melepaskanmu. Benar, kembalikan saham kami. Tidak,
Pasti kau hanya menebak. 9 angka, bisa membentuk 1 miliar kombinasi. Kau bilang, aku memilih dari 1 miliar kombinasi, dan berhasil menebaknya secara acak. Kemungkinan ini mungkin lebih kecil daripada aku hidup kembali, bukan? Terima saja kekalahanmu. Mulai sekarang, kau adalah pengasuhku. Kau adalah sahabat terbaikku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Pasti kau bermain curang. Aku tidak mengakui hasil ini. Brankas sudah kubuka, itu sudah membuktikan bahwa aku adalah Shenlan. Kau tidak bisa menolak hasil ini. Direktur Zeng, ini ada dokumen mendesak untukmu. Shenlan, aku menggunakan rambutmu untuk melakukan laporan pemeriksaan dengan ketua dewan yang lama. Tertulis dengan jelas di sini, kau penipu. Akan kulihat bagaimana kau bisa terus berpura-pura. Bagaimana mungkin? Hubungan ayah dan anak? Terima kasih atas laporan identifikasimu, itu membuat identitasku terungkap. Kau sudah tahu kata sandinya sejak awal? Kau sengaja memasukkan kata sandi yang salah, bertaruh dengan kami, hanya untuk merebut saham di tangan kami, iya kan? Aku adalah orang yang pernah mati sekali. Saat kembali, begitu banyak orang yang bersikap agresif kepadaku. Apakah salah jika aku sedikit berhati-hati? Suamiku, bukankah engkau selalu menginginkan saham di tanganku? Sekarang, aku berikan semuanya padamu. Bukankah kau selalu menginginkan saham yang kupegang ini? Sekarang, kuberikan semuanya kepadamu. Aku mengerti sekarang. Kalian sengaja bersekongkol, bersatu membuat rencana jahat ini untuk menipu dan mengambil saham kami, bukan? Benar. Kalian saja yang kurang cerdas. Pusing Zi, kau bilang punya bukti untuk membuktikan bahwa Shenlan itu palsu dan meminta kami bersatu untuk menjatuhkannya bersama-sama. Kau juga bilang, jika kami membantumu, kau akan membagikan sahammu kepada kami. Aku? Tak kusangka kau punya niat jahat tersembunyi, berkolusi dengannya, membuat rencana sebesar ini hanya untuk merebut saham kami. Suamiku, Ruotong, kalian ada di sini. Aku benar-benar sangat bahagia. Pusing Zi, Tidak, dengarkan penjelasanku. sialan. Tidak, tunggu. Nona besar. Mengapa Nona menyerahkan semua saham kepada pria itu? Saat ini aku atas nama Lalan. Meski aku mendapatkan kembali sahamnya, Fu Xingzi masih memiliki separuhnya. Yang kuinginkan adalah ini. Adalah dia tak punya apa-apa. Dan yang paling penting, aku belum menemukan bukti dia membunuh Lalan. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berselisih terbuka. Baik, saya mengerti. Nona besar, grup bayi sudah mempersiapkan segalanya di sana. Lalan, aku akan membuat mereka membayar atas kematianmu. Kau pergi kemana? Kau tahu bagaimana para pemegang saham itu memperlakukanku setelah kau pergi? Mengapa kau ingin mencelakaiku? Aku yang mencelakaimu, suamiku. Aku tahu kau selalu ingin mengambil alih perusahaan untukku dan berjuang demi aku. Kali ini aku menyingkirkan para orang tua itu. Bukankah ini juga membuka jalan untukmu? Kau malah bilang aku mencelakaimu. Kau bilang ini demi aku? Maksudmu? Kau akan menyerahkan perusahaan ini kepadaku? Ini kontrak keluarga bayi, kau berikan ini padaku. Jika kau ingin mengambil alih perusahaan, kau harus menunjukkan hasil. Selama kau berhasil mendapatkan kontrak keluarga bayi ini, jabatan direktur utama akan langsung kuberikan padamu. Benarkah? Kau suamiku. Kalau bukan padamu, lantas pada siapa lagi aku harus memberikannya? Sayang, aku minta maaf. Sebelumnya aku salah paham padamu. Tapi sayang, jika kau ingin bekerja sama dengan grup Bai, syarat utamanya adalah harus memiliki tanah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika tidak, kontrak ini, kita belum tentu bisa mendapatkannya. Lelang besok, ada beberapa bidang tanah yang bagus, kita pergi bersama. Dan membelinya atas nama keluarga Shen. Dengan kondisiku yang seperti ini. Pada akhirnya, aku harus kembali ke rumah tangga. Sayang, keluarga Shen ke depannya, kuserahkan padamu. Sayang, terima kasih telah merencanakan semua ini untukku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kenapa kau ada di sini? Kau lupa aku kalah taruhan? Istrimu menyuruhku datang ke rumah ini sebagai asisten rumah tangga.
Kebetulan aku bisa dengan alasan yang benar masuk ke keluarga Shen. Apa yang baru saja kau lakukan dengannya? Jangan lupa, saat kalian menikah, apa janjimu padaku? Aku menikahinya. Tentu saja demi hartanya. Begitu perusahaannya ku dapatkan, aku punya 100 cara agar dia mati lagi. Dia adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen. Aku kira siapa? Ternyata hanya pria lemah yang hidup mengandalkan wanita. Kau pikir kau ini siapa? Orang yang telah dipilih olehku, Shenlan. Bagaimana mungkin kau berani mengkritiknya? Ayo, suamiku, kita pergi. Maaf Nona, Anda siapa? Tempat duduk kami sudah diatur. Aku adalah... Dia adalah pengasuhku. Maaf Nona Shen, pengasuh tidak memiliki tempat duduk. Mataku tidak bisa melihat, aku harus membiarkannya merawatku. Jika dia tidak bisa duduk, kalau begitu, biarkan dia berdiri saja di sampingku. Itu tidak boleh. Bukankah itu akan menghalangiku? Karena seperti ini, Ruotong, kau jongkok saja di sampingku. Rendahkan kepalamu sedikit, jangan menghalangi orang di belakang. Kau menyuruhku jongkok? Apa aku anjingmu? Seorang pengasuh berani-beraninya berteriak pada tuannya. Kulihat Nona Shen benar-benar berhati baik menurutku ya. Orang seperti ini seharusnya tidak muncul di acara seperti ini. Fu Xingzi, kau hanya melihatnya saja. Tolong aku, di perutku ini ada. Cukup. Duduklah di belakang sana. Aku tidak mau. Pergi. Hari ini yang datang adalah tokoh-tokoh penting di Haicheng. Keluarga Shen sebagai orang terkaya di Haicheng justru hanya duduk di posisi kedua. Untuk siapa tempat itu disiapkan? Putri grup bayi telah tiba. Bukankah itu nona besar keluarga Bai? Kenapa malah seorang asisten? Lelang dengan skala seperti ini. Belum cukup penting bagi nona besar kami untuk datang sendiri. Sebagai asistennya, saya dapat mewakilinya secara penuh. Sepertinya dalam lelang ini ada sesuatu yang diincar oleh Nona Bai. Bagaimanapun mereka adalah konglomerat terbesar seantero negeri. Aku tidak tahu barang apa yang bisa menarik perhatian Nona Bai. Istriku, kamu kenal Nona Bai? Menurutmu, apa yang dia incar? Dalam lelang kali ini, yang paling bernilai adalah beberapa bidang tanah itu. Sepertinya, kerja sama Nona Bai dengan kita mungkin memiliki maksud lain. Maksud Anda bagaimana? Nona Bai ingin menawar sendiri tanah itu dan tak lagi bekerja sama dengan kita. Kabar angin mengatakan Nona Bai memang sulit diprediksi suasana hatinya. Mengenai rencana pastinya, aku juga tidak terlalu yakin. Istriku, tenang saja. Hari ini aku pasti akan mendapatkan tanah itu dan berhasil mendapatkan kerja sama dengan keluarga Bai. Lelang hari ini resmi dimulai. Ini adalah sebidang tanah di pinggiran timur kota. Harga awalnya adalah 20 miliar rupiah. Meskipun tanah ini luas dan harganya murah, tetapi fasilitas pendukung di sekitarnya belum lengkap, harganya hanya bernilai sekitar 30 miliar rupiah. Namun di belakang tanah ini, ada tanah yang merupakan pusat kota, perkiraan minimal 2 triliun rupiah. Sangat cocok sekali untuk kerja sama dengan keluarga Bai. Ini pas sekali. 22 miliar rupiah. 24 miliar rupiah. 26 miliar rupiah. Sepertinya memang begitu. 26 miliar rupiah sekali. 26 miliar rupiah 2 kali. 200 miliar rupiah. $200 miliar rupiah. Apa? Kalian berani menawar tanah ini sampai 200 miliar rupiah? Gila sekali. Bagaimana uang bisa dihabiskan seperti itu? Bukankah itu hanya sebidang tanah di Dongjiao? Tanah ini secara pribadi diincar oleh nona besar kami. Saya pasti akan mewakili grup Bai untuk mengambilnya. Tapi bukankah ini hanya sebidang tanah biasa? Aneh, nona besar keluarga Bai adalah elit bisnis. Dia tidak pernah rugi dalam bisnis. Istriku, bagaimana menurutmu? Kalian merasa tanah ini tidak berharga. Itu tidak lain karena tanah ini terletak di Dongjiao, dan fasilitas penunjang di Dongjiao belum lengkap. Tetapi suamiku, jangan lupa, keluarga Bai adalah perusahaan besar, sumber daya dan koneksi mereka jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Jika menurut mereka, fasilitas penunjang di tanah ini tidak buruk. Maksudmu, ada seseorang di keluarga Bai yang tahu bahwa Dongjiao mungkin akan dikembangkan?
Begitu pengembangan dimulai, maka Dongjiao tentu saja akan sangat berharga. 200 miliar rupiah pertama. 200 miliar rupiah kedua. 400 miliar rupiah. Tuan Fu menawar 400 miliar rupiah. 600 miliar rupiah. 800 miliar rupiah. 1 triliun rupiah. 1 triliun 600 miliar rupiah. Sepertinya Tuan Fu bersikeras untuk bersaing dengan grup Bai untuk mendapatkan tanah ini. 4 triliun rupiah. 20 miliar rupiah. Inikah kekuatan dari grup Bai? Sepetak tanah seperti ini ternyata laku seharga 20 miliar rupiah. Jika dihitung dengan keluarga Shen, semua dana dan saham saat ini paling banyak hanya 12 miliar rupiah. Karena kamu menginginkannya, maka aku pasti akan mendukungmu. Aku bisa menggunakan semua aset dan saham atas namaku untuk dijaminkan semuanya. Meskipun ditambah dengan milikmu ini, kita hanya punya 17 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. Masih ada yang mau menawar? 20 miliar rupiah penawaran pertama. 20 miliar rupiah penawaran kedua. Sudahlah, aku akan bersaing habis-habisan dengannya. 21 miliar rupiah. Tuan Fu menawar dengan harga 21 miliar rupiah. 21 miliar rupiah penawaran pertama. 21 miliar rupiah penawaran kedua. 21 miliar rupiah penawaran ketiga. Terjual. Selamat Tuan Fu, sepertinya Tuan Fu juga sudah mendengar bahwa area ini akan ada perencanaan kota di kemudian hari. Sayangnya Nona Sulung hanya memberiku anggaran 20 miliar rupiah. Namun karena Tuan Fu telah memenangkan tanah ini, saya rasa kita bisa membicarakan pekerjaan selanjutnya. Kami juga sangat menantikan kerja sama dengan grup Bai yang sebesar ini. Kami akan selalu menyambut kedatangan Nona Bai. Fu Xingzi, nikmatilah kebahagiaanmu sekarang. Semakin tinggi kamu berdiri, semakin keras kamu akan jatuh. Nona Shen, saya punya sebuah lukisan yang ingin saya berikan kepada Anda. Bukankah ini lukisan dari Master Sitting? Bukankah ini lukisan dari Master Sitting? Satu lukisan ini saja harganya 200 miliar rupiah. Sepertinya hubungan keluarga Shen dan keluarga Bai tidak sederhana ya. Lukisan ini sudah kamu temukan? Bisa membantu Anda adalah suatu kehormatan bagi saya. Lawan, kamu kenal dengan Nona Bai, kenapa aku tidak tahu, ya? Aku tidak perlu melaporkan segala sesuatu kepadamu, kan? Lalan, di antara kita adalah sahabat baik yang bisa saling bercerita tentang segalanya. Keluarga Bai menghabiskan banyak sekali uang untuk membelikanmu lukisan. Jangan-jangan ada rahasia yang tersembunyi di baliknya? Atau kamu ada hubungan apa dengan mereka? Apa yang kamu katakan? Apa yang aku katakan? Keluarga Shen sudah berusaha dengan sangat keras. Bertahun-tahun kerja sama dengan keluarga Bai tidak membuahkan hasil, sedangkan kamu dengan sangat mudahnya mendapatkan kontrak bernilai puluhan triliun rupiah? Dan apa maksud dari lukisan ini? Betul Nona Sulung Bai. Mengapa harus menghabiskan uang sebanyak ini? Hanya untuk menyenangkan Nona Sulung Shen. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di antara mereka berdua? Teman Nona Bai, apakah pantas kamu cemarkan namanya begitu saja? Meskipun itu untuk membela Nyonya Shen, kamu tidak boleh memukul orang. Saya memukulnya mewakili nyonya besar saya, kamulah yang menyinggung nyonya besar saya. Meskipun keluarga Bai ada di belakangmu, kamu tidak bisa sembarangan memukul orang, kan? Lalan, saya melakukan ini untuk membantumu. Kamu ini buta, dia memberimu lukisan, ini adalah penghinaan bagimu. Nyonya Bai tahu bahwa saya merindukan ayah saya dan memberikan saya lukisan ayah saya. Apakah ada masalah? Nyonya besar Shen? Apa maksudnya ini? Penulis lukisan ini adalah Guru Sitting. Guru Sitting adalah ayah saya. Ayah saya orangnya rendah hati, tidak suka pamer. Saat dia melukis, dia suka menggunakan pigmen khusus. Nona petugas. Shen Qingfeng. Ini memang nama Direktur Shen. Asisten Bai, maafkan saya. Tadi itu hanya salah paham. Tuan Fu, di acara seperti ini, Anda bahkan tidak tahu cara membela istri Anda. Sungguh, saya tidak tahu suami macam apa Anda ini. Nyonya Shen adalah orang yang dihormati oleh Nyonya Bai kami. Jika terjadi sesuatu padanya, grup Bai kami tidak akan memaafkan Anda. Lalan adalah istri saya pasti akan menjaganya dengan sangat baik. Dalam beberapa hari ini, saya akan mengadakan perjamuan di rumah untuk merayakan kepulihannya. Saat itu saya berharap Nyonya Bai bersedia hadir dan berpartisipasi. Saya akan menyampaikannya kepada Nyonya besar saya. Sayang, kamu pasti lelah hari ini. Tidak apa-apa, bisa berhasil mendapatkan proyek keluarga Bai ini. Semua ini berkat dukunganmu padaku. Ruotong, bantu aku melepaskan sepatu. Apa?
Bukankah kamu seorang asisten rumah tangga? Ini adalah tugas yang harus kamu lakukan. Sayang, kamu benar-benar sangat tampan hari ini. Aku tidak menyangka kamu bisa melakukannya dengan begitu baik. Tunggu saja saat perjamuan beberapa hari lagi, aku sendiri yang akan mengumumkannya bahwa semua sahamku akan kualihkan kepadamu. Nanti kamu yang akan mengurus perusahaan, aku akan tenang di rumah, menjadi Nyonya Fu. Benarkah sayang? Tenang saja. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat bantu Nyonya melepaskan sepatu. Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Sayang, mengapa asisten rumah tangga itu membentakku? Nyonya tidak bisa melihat, sebagai asisten rumah tangga, kamu harus lebih cekatan. Sayang, aku akan mandi dan bersiap-siap dulu. Aku akan menunggumu di kamar. Pergilah. Fu Xingzi, Shenlan menggangguku dan kamu juga menganggapku sebagai asisten rumah tangga. Aku katakan kepadamu, aku berhenti. Aku akan memberitahunya sekarang bahwa kamu yang menyebabkan dia bunuh diri. Kamu sudah gila. Aku memang sudah gila. Saat di pelelangan, ketika aku melihatmu melindunginya, saat itulah aku menjadi gila. Katakan padaku, apa kamu sudah jatuh cinta padanya? Apa kamu jatuh cinta padanya? Aku tidak. Tidak? Kalau tidak, lalu kenapa kamu membelanya dan menyakitiku? Sekarang, aku belum mendapatkan sahamnya, aku harus menenangkannya dulu. Kamu yakin? Kamu berani bersumpah kepadaku? Kamu tidak pernah jatuh hati padanya. Jika tidak, biarlah petir menyambarmu. Siapa kamu ini? Orang yang kusukai, Shenlan. Tidak akan kubiarkan kamu menghinanya. Sudahlah, jangan lakukan ini, tidak ada gunanya sama sekali. Fu Xingzi, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani meninggalkanku, aku akan membalas dendam sampai akhir. Aku benar-benar melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Aku hanya menyukai uangnya, menyukai kedudukannya. Jangan lupa, ada anakku di dalam perutmu, apa yang dia punya untuk bersaing dengan dirimu, benar kan? Baik. Setelah kamu berhasil mengambil alih keluarga Shen, setelah pesta berakhir, aku ingin wanita ini mati. Tenang saja, semuanya sudah kurencanakan. Suamiku, suamiku. Suamiku, tolong aku. Suamiku, suamiku. Ada apa, sayang? Suamiku, aku takut. Aku baru saja mendengar di kamar mandi. Ada suara aneh. Jangan takut, sayang, aku di sini. Suamiku, malam ini bisakah engkau menemaniku? Tentu, tidak masalah. Aku akan menemanimu. Kenapa kau datang? Kenapa kau begitu tegang? Bukankah dulu kita sering begini? Dia sudah tidur. Meskipun dia bangun, dia juga tidak akan melihatnya. Mari kita lanjutkan. Malam ini aku tidak berminat. Kau tidak berminat? Kalau begitu, biar aku yang membuatmu berminat. Kau tidak bersemangat. Maka, aku akan membuatmu bersemangat. Tahan, Bai Shuang, kau harus menahannya. Suamiku. Aku mimpi buruk. Suamiku, di mana kau? Istriku, aku di sini. Aku bermimpi ada hantu masuk ke kamar kita dan merangkak ke atas ranjang kita. Istriku, kau terlalu banyak berpikir ya. Aku ada di sini. Suamiku, aku sedikit haus. Suruh Ruotong, kemari dan tuangkan aku segelas air. Istriku, itu teleponku yang berdering. Tadi itu panggilan iseng sudah kumatikan. Benarkah? Kebetulan sekali ya. Aku baru saja menelepon Ruotong, dan ponselmu langsung berbunyi. Aku sampai mengira Ruotong ada di kamar kita. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang ART, dia sedang beristirahat di kamar pekerja. Sudah selarut ini. Sebaiknya jangan repotkan dia. Biar aku ambilkan air untukmu.
Kalau begitu, terima kasih suamiku. Tidak masalah, sudah seharusnya begitu. Fu Xingzi. Kau benar-benar lebih menjijikan dan bejat dari yang kubayangkan. 7 tahun menikah. Apa saja yang sudah kau lakukan di belakangku dengan adikku? Istriku, kau di mana? Ini airnya sudah kubawakan. Sini. Lalan, saatnya bangun. Tadi malam, tidurmu nyenyak kan? Ya. Nyenyak sekali. Ruotong, tolong ambilkan aku segelas air. Kenapa banyak sekali maunya sih? Aku sebagai putri sulung keluarga Shen, aku mau minum apa saja ya, terserah aku. Kau sebagai seorang pengasuh, menyajikan teh dan air, itu adalah tugas utamamu. Yah, Lalan, kau benar. Meskipun kita berdua adalah sahabat karib, tetapi mari kita bicara apa adanya. Lagi pula, kau seharusnya memanggilku Nona Shen. Baik, Nona Shen. Cuma orang buta saja kok gayanya selangit. Ini, airmu. Airnya terlalu panas. Aku tidak bisa meminumnya. Kalau ditaruh di situ sebentar biar dingin sudah bisa kan? Tapi aku ingin meminumnya sekarang juga. Kalau begitu, tambahkan saja es batu untukku. Kau sebagai seorang pengasuh, tidak mungkin bahkan hal sepele ini. Kau tidak mungkin tidak bisa melakukannya, kan? Baik. Es batunya sudah selesai ditambahkan. Kau yakin? Aku yakin. Baguslah kalau begitu. Maafkan saya, maafkan saya. Saya tidak bisa melihat. Anda baik-baik saja. Menurut Anda bagaimana? Seharusnya baik-baik saja, kan? Tadi bukannya Anda sudah membantu saya menambahkan es batu. Anda ini bagaimana juga? Anda tahu air ini panas, tapi tidak tahu cara menambahkan beberapa es batu lagi. Mari, saya antar Anda untuk membilas dengan air dingin. Ini hanya terkena air panas, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya akan ke rumah sakit. Hanya masalah kecil seperti ini, tidak perlu sampai ke rumah sakit, kan? Saya akan membunuhmu, Shenlan. Maafkan saya, saya tidak bisa melihat, dan saya memang ceroboh. Saya akan bantu panggilkan ambulans, ya. Tidak perlu. Shenlan, apakah Anda sengaja melakukannya? Saya tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin saya sengaja melakukannya? Pasien disiram zat korosif kuat dalam area yang luas di tubuhnya, bahkan jika kita menggunakan teknologi terkini, kita tetap tidak bisa menjamin tidak akan ada bekas luka. Apa? Dokter, dia tidak boleh punya bekas luka, aku bisa memberimu uang. Ini semua salah si Jalang Shenlan. Dia itu buta, bagaimana dia bisa melakukan itu padamu? Ada berita dari rumah sakit, mengatakan Zeng Ruotong baik-baik saja. Benarkah? Sayang sekali kalau begitu. Nona besar, laporan dari departemen terkait sudah keluar, mengatakan bahwa harga tanah di Dongjiao sudah naik 5 kali lipat. Baik, aku tahu. Teruslah bertindak sesuai rencana. Siap. Harga tanah di Dongjiao itu sudah naik 5 kali lipat dari sebelumnya. Kudengar mereka akan mengembangkan Dongjiao secara besar-besaran, setelah ini harganya pasti akan naik lagi. Kalau begitu, apakah kita akan kaya raya sekarang? Maka dari itu aku harus memperingatkanmu, jangan sentuh Shenlan. Aku masih membutuhkannya. Ini semua salah si Jalang Shenlan yang menarikku. Apa yang kau gumamkan di sana? Fu Xingzi, Shenlan tidak buta. Apa maksud perkataanmu itu?
Tadi saat tanganku terluka, dia jelas-jelas menghindarinya agar tidak terciprat ke tubuhnya. Ini Shenlan tidak hanya hidup, matanya juga tidak buta. Dan apakah dia mengetahui apa yang kita lakukan di rumah? Dia sekarang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Menurutku, dia hanya mau membalas dendam pada kita. Shenlan ini didukung oleh keluarga Bai. Apakah kita tidak bisa menyentuhnya? Jika dia benar-benar bisa melihat, tetapi pura-pura buta, itu berarti dia sudah curiga pada kita. Maka kita akan mendapat masalah. Suamiku, kau sudah pulang. Istriku, kau sendirian di rumah, mengapa lampunya masih menyala? Aku sedang menunggumu kembali. Lihat, mangkuk dan sumpitnya sudah tertata rapi. Begitu ya? Aku kira kau tiba-tiba bisa melihat. Suamiku, lelucon apa yang kau buat? Aku sudah tidak bisa melihat selama bertahun-tahun. Lalu mengapa tidak mungkin? Kau bahkan bisa hidup kembali dari kematian. Bukan. Suamiku, kau benar-benar pandai bercanda. Saya sudah menyuruh pelayan membuat banyak masakan kesukaanmu. Cepat cicipi. Istriku, suapi aku. Aku ingin makan dari suapanmu. Istriku, kenapa tanganmu gemetar? Suamiku, kau lupa, aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa menemukan posisimu dengan tepat. Benar-benar tidak bisa menemukannya? Tuan, Anda memegang jarum suntik sedekat ini dengan mata Nona? Jika menusuk mata, dia bisa menjadi buta. Apakah kalian lupa? Aku memang sudah tidak bisa melihat, tetapi Anda harus lebih berhati-hati. Saya menyuruhmu berhenti berpura-pura. Suamiku. Sayang. Istriku, hari ini sudah agak larut. Aku akan mandi dulu. Kamu sudah gila. Mengapa harus mengujinya seperti itu? Langsung butakan saja matanya. Bukankah itu lebih cepat? 2 hari lagi akan ada pesta, orang-orang keluarga Bai semua akan hadir. Jika kamu membuatnya masuk rumah sakit, bagaimana aku bisa mendapatkan nona muda dari keluarga Shen? Bisakah kamu menggunakan otakmu saat bertindak? Kamu sendiri yang menyuruhku mengujinya. Aku menyuruhmu mengujinya, tapi aku tidak menyuruhmu melukainya. Intinya, sebelum kontrak dengan keluarga Bai ditandatangani, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kamu mengatakan kata-kata indah sebanyak ini. Apakah kamu mulai tertarik padanya? Aku sudah mengujinya tadi. Dia jelas-jelas buta. Lalu mengapa dia bertingkah aneh sekali? Mungkinkah hanya karena dia pernah mati sekali? Sudahlah. Baiklah. Semua rencana untuk pesta sudah disiapkan. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Nanti kita... Memang kamu yang paling kejam ya? Direktur Fu, saya dengar Anda sudah merencanakan kerja sama dengan grup Bai. Saat Anda sukses dan makmur nanti, jangan lupakan kami ya. Ah, Anda berlebihan. Ayo minum lagi. Nyonya, semua orang sudah menunggu di bawah. Mari kita pergi sekarang. Bagaimana, Ruotong? Apakah saya terlihat cantik? Tidak cantik, jelek sekali. Kau ganti lagi saja. Benarkah? Ini adalah gaun adibusana edisi terbatas global dari desainer Zuoya. Fu Xingzi sengaja menyiapkannya untukku. Aku ini sahabatmu. Apa mungkin aku akan membohongimu? Kau tidak bisa melihat gaun ini tidak cocok untukmu. Aku akan ambilkan gaun lain yang lebih cocok untukmu.
Bukankah tokoh utama pesta hari ini adalah Nona Sulung Shen? Di mana Nona Sulung Shen? Bukankah ini adalah gaun adibusana edisi terbatas dari desainer Zuoya? Mengenakan gaun semahal ini, pasti ini Nona sulung dari keluarga Shen, ya? Mengenakan gaun semewah ini, pasti ini Nona besar keluarga Shen, ya? Cantik sekali. Shenlan, terus kenapa kalau dia nona besar keluarga Shen, dia tetap bukan apa-apa bagiku? Tunggu, ku dengar Nona besar keluarga Shen itu buta. Yang ini kelihatannya tidak buta. Kalian salah paham, aku ini teman Lalan. Teman Nona besar Shen, kalau begitu pasti dia juga putri dari keluarga terpandang ya. Kenapa kamu mengenakan baju Shenlan? Kenapa? Apa tidak cantik? Suamiku, Istriku. suamiku. Mungkinkah ini Nona besar Shen? Kenapa dia berpakaian sangat lusuh? Kamu hanya seorang wanita buta, hak apa yang kamu miliki untuk melawanku? Ayo, gaun yang ini, lebih cocok untukmu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Kenapa? Apa gaun ini tidak bagus? Bagus, kamu akan terlihat cantik dengan apapun yang dikenakan. Selama suami suka, itu sudah cukup. Lagi pula, aku ini istrimu. Asal suami suka, lagi pula, akulah istrimu kan? Pantas saja, putri sulung keluarga Shen mencari pemuda miskin. Soalnya, berdandan seperti ini, tidak akan ada yang mau mendekatinya, ya? Benar. Sayang, aku masih harus menjamu tamu. Kau cari Ruotong untuk menemanimu dulu ya. Ruotong. Ruotong, kau di mana? Aku di sini, Lalan. Kau ada, aku jadi lega. Terima kasih semuanya atas kedatangan Anda di jamuan kali ini. Aku ingin memperkenalkan kepada semuanya teman baikku, Nona Zeng Ruotong. Mereka berdua bersama, kita tidak akan tahu lagi siapa yang benar-benar putri sulung keluarga Shen. Ruotong sudah menjadi teman terbaik kami sejak kecil. Meskipun mataku tidak bisa melihat, tapi dia tidak pernah meremehkanku. Dia selalu merawatku dengan baik. Lalan, apa yang kau katakan? Kita adalah sahabat terbaik. Lagi pula, Lalan adalah putri orang terkaya di Haicheng. Dia tidak pernah menyombongkan diri padaku. Ruotong, aku belum selesai bicara. Coba lihat, apakah pakaianku hari ini bagus? Ini Ruotong yang sengaja memilihkan untukku. Ini pakaian yang dipilihkan teman baikmu untukmu? Benar. Hari ini aku benar-benar senang. Suamiku mengadakan jamuan ini untukku dan secara khusus meminta Master Zuoya untuk membuat gaun mewah khusus. Suamiku mengadakan pesta ini untukku dan secara khusus meminta Master Zuo ia membuat gaun adibusana. Gaun adibusana Master Zuo ya, Nona Shen. Yang ada di tubuhmu itu bukan. Bagaimana mungkin suamiku secara khusus memesan beberapa potong dan Ruotong secara khusus membantuku memilih dari beberapa potong itu. Nona Shen, kamu tertipu. Yang ia kenakan adalah gaun adibusana, sementara dia memberimu barang murahan dari pasar saja. Aku pikir kalian salah paham padanya. Meskipun dia tidak punya uang dan bekerja sebagai pengasuh di rumahku, tapi dia selalu baik padaku. Apa? Hanya seorang pengasuh? Tadi bersikap sok elegan, kalau tidak tahu, akan mengira dia putri dari keluarga kaya. Lihat penampilannya. Jangan-jangan dia ingin mencari suami kaya. Jangan bicara seperti itu tentang Ruotong. Ruotong, jika kamu benar-benar menyukai pakaian ini, kamu bisa langsung bilang padaku, kamu boleh memakainya sesukamu, tidak masalah. Lalan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Apa Wanita yang ini. mereka katakan itu bohong. Kamu adalah sahabat terbaikku. Tentu saja aku mempercayaimu. Oh, ya, kamu tahu di mana kalungku itu. Kalung. Maksudku adalah kalung air mata Putri Duyung. Itu adalah kalung pengikat cintaku dengan Xingzi, air mata Putri Duyung. Nona Shen, apa yang tergantung di leher sahabat baikmu yang Anda sebut itu adalah air mata Putri Duyung. Nona Shen, yang Anda sebut sahabat baik, kalung yang ada di lehernya, itulah air mata Putri Duyung. Ruotong, apakah yang dia katakan benar? Meskipun saya tahu, Anda sejak kecil suka mengambil barang-barang saya. Tetapi, itu adalah tanda cinta Bagaimana bisa antara Nona saya besar dan mengenal Xingzi. wanita seperti ini? Jika Anda sungguh menginginkannya, setidaknya Anda bisa bilang kepada saya. Nona Shen, sadarlah, Benar, apa masih tidak mengerti? dia itu selalu iri pada Anda, ingin menggantikan Anda, dan menjadi putri sejati keluarga Shen. Lalan, dahulu Anda terus bilang ingin memberikannya kepada saya. Saya tidak mau. Saya menolaknya berkali-kali.
baru saya ambil. Saya dengar keluarga Shen ini belakangan kekurangan dana. Apakah Anda ingin mengambilnya kembali? Saya bisa memberikannya kepada Anda, tetapi di depan banyak orang seperti ini, apakah Anda pantas mempermalukan saya? Saya dengar grup Shen, demi mendapatkan sebidang tanah, sudah menghabiskan seluruh simpanannya. Pasti sekarang dananya sangat ketat. Tetapi, meskipun sangat ketat, Anda tidak bisa meminta kembali barang yang sudah diberikan. Ini sama saja. Seperti pengemis. Memang keterlaluan. Grup bayi telah tiba. Lihat, baru saja dibicarakan. Cao Cao sudah datang. Ini pasti datang untuk membatalkan kerjasama. Nona Shen, saya dengar grup Shen. Belakangan ini kekurangan dana ya? Tidak seperti itu. Saya bisa menjelaskan masalah ini. Ku dengar grup Shen sedang kekurangan dana belakangan ini, ya? Tidak seperti itu, aku bisa jelaskan masalah ini. Tidak perlu, jangan jelaskan. Tentang grup Shen yang menghabiskan 21 miliar yuan untuk membeli sebidang tanah tempo hari. Saya sudah melaporkannya kepada nona kami. Nona kami dan Nona Shen memiliki hubungan yang sangat baik. Setelah pembelian tanah ini, nona kami semakin menghargai Anda berdua. Kedatangan saya kali ini adalah untuk mewakili grup bayi merayakan kembalinya nona besar. Nona saya secara khusus memerintahkan saya untuk membawa hadiah berlimpah sebagai tanda ketulusan. Seluruh koleksi haute couture dari Fashion Week musim semi, panas. Itu barang yang tidak bisa dibeli, meskipun punya uang. 1 kalung berlian Graf. Itu kalung berlian biru terbesar di dunia, nilainya 400 miliar rupiah. Grup Bai memberikan kepada Nona Shen 1 unit Raja Gedung Yipin Shui Cheng Didu. Yang tinggal di sana hanya tokoh-tokoh besar terpandang dan kaya. Hadiah kecil yang tidak bernilai, semoga Nona Shen menyukainya. Kastil di Eropa, pulau di Hawaii, semua ini hanyalah barang kecil yang tidak bernilai. Sekarang siapa lagi yang berani bilang keluarga Shen tidak punya uang? Barang-barang kecil yang tidak bernilai ini sudah bisa membeli seluruh keluarga Shen. Asisten Bai, barang-barang yang dikirimkan Nona Bai ini bukankah terlalu mahal? Nona kami berkata barang-barang ini tidak sebanding dengan sehelai rambut Nona Shen. Semoga Nona Shen tidak merasa terganggu. Nona kami berkata, semua barang ini tidak sebanding dengan sehelai rambut Nona Shen. Semoga Nona Shen tidak meremehkannya. Syukurlah nona tertua dari keluarga Bai adalah seorang wanita. Kalau tidak, saya akan mengira dia sedang mengejar Nona Sulung Shen. Beberapa barang kecil ini jika dijumlahkan setara dengan 10 keluarga Shen. Lagi pula saya dengar Nona Bai masih lajang, siapapun yang menikahinya pasti beruntung. Nona Shen, apakah Anda puas dengan semua hadiah ini? Karena ini hadiah dari Nona Bai, maka saya akan menerimanya. Memang benar nona tertua dari keluarga Shen, hadiah yang begitu mahal. Diterima tanpa gentar sedikit pun. Meskipun Nona Shen rugi dalam hal pakaian dan penampilan hari ini, tetapi aura ini tidak bisa disamai oleh sembarang orang. Benar. Asisten Bai, Anda memberikan begitu banyak hadiah mahal, apakah ada satupun yang dari Anda? Lagi pula, Anda pernah menghabiskan 200 miliar rupiah untuk membeli sebuah lukisan loh. Apa? Seorang asisten memberikan lukisan kepada Nona Shen? Nona Bai kami, apakah pantas Anda membicarakannya sembarangan? Hanya seorang pengurus rumah tangga. Kalau saya, sudah lama tidak betah di sana. Ruotong, Anda kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Saya tidak mau. Apakah Anda lupa tugas lain yang saya berikan kepada Anda? Tapi, Cepat. Sepertinya Anda ingin pergi. Kalau begitu, saya juga pergi saja. Anda tahu, orang secantik Anda, jika nona besar saja tidak datang, maka menurut saya pesta ini tidak ada artinya. jas yang Anda lihat ini, harganya paling tidak ratusan juta rupiah. Ini kurang pantas. Ngomong-ngomong, bolehkah saya berani bertanya, siapa nama Anda yang indah dan menawan? Nama saya Zeng Ruotong. Anda sendiri siapa? Nama saya Bailu. Berjalan di siang hari, ini sangat menarik, bukan? Andai saja saya datang lebih awal. Datang lebih awal agar bisa mengenal Anda lebih cepat. Bermarga Bai. Berarti dia orang keluarga Bai. Shenlan, jangan pikir hanya karena Anda kenal Nona Bai, Anda sudah hebat. Lihat saja, nanti setelah saya dekati keluarga Bai, bagaimana cara saya akan menghabisi Anda. Bagaimana kalau malam ini saya menunggu Anda di kamar?
Hubungan antara Nona Sulung Shen dan Direktur Fu benar-benar sangat baik. Meskipun saya tidak bisa melihat, tetapi kebaikan Xingzi kepada saya, semuanya saya ingat di hati. Bukankah ini hanya orang buta? Sebelumnya saya hampir saja percaya omongan wanita bodoh itu. Istri, saat ini banyak orang. Bagaimana kalau Anda naik dulu untuk beristirahat saja? Nanti saya akan memanggil Anda. Baik. Gadis cantik. Wanita cantik. Ada apa ini? Kenapa tenagaku hilang? Kemarilah, istriku. Itu Fu Xingzi. Sendirian di kamar beristirahat, apa tidak kesepian? Biar kakak menemanimu bermain. Ternyata wanita cantik buta. Ini pertama kalinya bagiku. Malam ini biarkan aku menikmati rasamu. Hari ini, saya sangat berterima kasih kepada semuanya karena telah datang ke acara perayaan ini. Perayaan atas kembalinya istri saya, Shenlan, dari kematian. Saya sekarang sangat bahagia. Selama dia pergi, saya sangat sedih. Selalu memikirkannya. Ketika dia tidak ada, saya merasa seluruh dunia runtuh. Hari ini adalah perayaan, jadi kita jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Semoga semua bersenang-senang di sini dan bahagia. Nona Shen mana? Dia ada di lantai atas. Bagaimana kalau kita pergi melihat kejutan apa yang dia siapkan untuk kita? Nona, mereka bersiap untuk naik ke atas menemui Anda. Ayo kita lihat kejutan apa yang dia siapkan untuk kita. Nona, mereka siap naik ke lantai atas untuk menemui Anda. Kenapa Nona tidak membalas pesan? Direktur Fu, menerobos masuk begitu saja ke kamar seorang wanita seperti ini. Bukankah itu tidak pantas? Asisten Bai, kamu terlalu khawatir. Lalan yang menyuruh kita naik. Benar, Direktur Fu bilang, Nona Shen telah menyiapkan kejutan spesial untuk kita. Ayo pergi. Hari ini, Nona Shen secara khusus menyiapkan kejutan untuk semua orang. Tunggu sebentar. Suara apa itu? Jangan-jangan sepertinya berasal dari kamar ini. Ini kamar Lalan. Ini kamar Nona Sulung Shen. Yang datang hari ini semuanya adalah orang-orang dari kalangan atas, putri keluarga siapa yang begitu ceroboh? Sudah lama sekali ku dengar, setelah Nona Sulung Shen kembali dari ambang kematian, sifatnya benar-benar sangat berubah. Memang? Aku tidak menyangka yang berubah adalah sisi ini. Shenlan, begitu banyak mata melihat perselingkuhanmu. Mulai sekarang reputasimu hancur. Coba saja lihat bagaimana kamu masih bisa mendapatkan kepercayaan di perusahaan ini. Kamu hanya bisa menyerahkan perusahaan itu padaku dengan patuh. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kenapa kamu di sini? Bukankah ini sahabat Nona Shen? Lalu, siapa orang yang di sampingnya itu? Siapa dia? Dia ini adalah pacarku. Sayang, kamu bilang mau menikahiku. Apakah kamu serius? Serius. Fu Xingzi, aku beritahu kamu. Jangan pernah berpikir bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Mengurus keluarga Shen yang kecil saja kamu tidak becus. Dengan apa kamu bisa dibandingkan dengan keluarga bayi sekarang? Zeng Ruotong, kamu berani mengkhianatiku. Mengkhianati? Memangnya aku ada hubungan apa denganmu? Kata mengkhianati terlalu berlebihan, bukan? Jangan lupa, kamu masih mengandung anakku. Di perutku sama sekali tidak ada apa-apa. Laporan pemeriksaan yang kamu lihat, itu milik Shenlan. Kamu masih belum tahu kan, dia mengandung anakmu. Hanya saja sayang sekali, dia jatuh dari gedung itu, dan anaknya hilang. Kamu berani membohongiku. Direktur Fu yang terhormat, apa yang sedang kamu bicarakan dengan wanita ini?
Direktur Fu dan wanita ini jangan-jangan ada rahasia tersembunyi di antara mereka. Aku tidak ada hubungan dengannya. Dia hanyalah seorang teman dari istriku saja. Bukankah ini kamar Nona Shen? Lalu, di mana Nona Shen? Kalian mencariku? Dia itu cuma teman biasa dari istri saya. Bukankah ini kamar Nona Shen? Lalu di mana Nona Shen? Kalian sedang mencariku? Inilah Nona Sulung Shen yang sebenarnya. Inilah putri bangsawan sejati. Bukankah ini kamar saya? Kenapa sepertinya banyak orang di sini? Sayang, kamu tadi pergi kemana? Kenapa tidak ada di kamar? Tadi pakaian saya kotor. Saya minta pelayan untuk segera mengantarkan saya berganti pakaian. Kakak akan menemanimu bermain. Ternyata kau adalah kecantikan kecil yang buta. Ini pertama kalinya aku. Malam ini, biarkan kakak merasakan manismu. Fu Xingzi, apa kamu pikir yang seharusnya ada di kamar ini adalah aku? Apakah kamu puas dengan hadiah yang kuberikan? Nona Shen, yang katanya sahabat baik Anda sedang bermesraan dengan pria asing. Di sini. Ruotong. Lalan, maaf ya, sudah memakai kamarmu. Aku perkenalkan, ini adalah kekasihku, Bailu. Bailu. Belum pernah dengar kan? Dia adalah putra dari grup Bai. Bailu? Belum pernah dengar ya? Putra dari grup Bai. Putra dari grup Bai, dia ternyata berhasil mendekati grup Bai. Shenlan, jangan kira kamu kenal Nona Bai, kamu jadi hebat. Paling-paling kamu cuma temannya. Sementara aku berbeda. Aku akan menjadi nyonya muda keluarga Bai di masa depan. Nanti, kalian ingin bertemu denganku, harus memohon padaku. Benar, sayang? Benar. Aku akan menuruti semua kata-katamu. Benarkah begitu? Tapi, aku belum pernah dengar kalau grup Bai punya putra. Kukira kamu hanya iri padaku, karena aku menemukan pria yang tampan dan berkuasa. Kamu berbeda. Matamu buta sampai menemukan pria yang menumpang hidup. Zeng Ruotong, kau? Ada apa? Aku mengatakan fakta. Apa salahnya kalau kedengarannya tidak enak? Fu Xingzi, kamu hanyalah menantu yang tinggal di rumah istrinya. Semua orang memanggilmu Direktur Fu, tapi siapa yang tidak tahu? Grup Shen disebut keluarga Shen. Nama besar perusahaan tertulis jelas. Sementara kamu hanyalah seorang pegawai. Kau? Suamiku, jangan marah dulu. Biar aku yang urus. Meskipun aku tidak bisa melihat, tapi aku tidak bodoh. Hari ini asisten Bai juga ada di sini. Jika kamu tidak percaya kata-kataku, kamu bisa memanggilnya masuk. Asisten Bai, kamu bisa masuk sekarang. Nona Shen, ada urusan apa? Orang ini bilang, dia adalah putra dari grup Bai. Putra, aku tidak pernah melihat orang ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak kenal? Dia adalah Bailu. Ini adalah putra dari grup Bai. Bailu? Aku ingat dia adalah sopir yang kami panggil hari ini. Dia sama sekali bukan putra keluarga Bai. Dia adalah sopir yang kami panggil hari ini. Sama sekali bukan putra dari keluarga Bai. Tidak mungkin. Pakaian yang dipakainya ini harganya mencapai ratusan juta rupiah.
Pakaiannya semua dipesan seragam oleh perusahaan kami. Jas seharga ratusan juta rupiah bagi grup bayi kami. Apa masalahnya? Apa? Kau membohongiku. Bukankah kau sendiri yang mendekatiku? Kau bahkan bilang kau masih perawan, dengan wajah memelas. Aku tidur denganmu itu memberimu kehormatan. Kau. Xingzi, aku salah. Tadi aku hilaf sesaat. Nona Zeng. Menurutku tadi aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, bukan? Aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Kau hanyalah teman istriku saja. Tidak, tunggu. Sekarang sepertinya engkau bahkan bukan teman lagi, kan? Kau. Cepat bereskan barang-barang kotormu itu. Dan pacar yang katanya pacarmu itu, cepat bawa keluar bersama. Kau. Shenlan. Kau melihat semua ini, jangan sombong. Apa kau tahu siapa yang membuatmu jatuh dari gedung? Dan kau tahu tidak, kau punya seorang anak. Sayangnya anak itu hilang. Hilang. Xingzi, kau jangan cemas. Selanjutnya giliranmu. Selama waktu ini, saya benar-benar berterima kasih atas perhatian dan bantuan Xingzi kepada saya. Sehingga saya memiliki keberanian lagi untuk tampil di hadapan semua orang. Saya tahu sejak kami menikah, Xingzi selalu didera kontroversi. Tetapi usahanya selalu saya rasakan. Jadi, saya memutuskan semua saham yang saya miliki akan saya alihkan sepenuhnya kepadanya. Apakah ini masih grup Shen? Ini akan menjadi grup Fu, kan? Kontraknya sudah saya tanda tangani. Fu Xingzi, ambil ini. Akan saya buat kamu bangkrut total. Lalan. Niat baikmu saya terima. Tetapi kontrak ini sungguh tidak bisa saya terima. Kamu begitu baik memberikan sahammu padaku. Trik apa lagi yang sedang kamu mainkan? Saya tidak akan tertipu. Mulai sekarang, tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Baik. Nona besar, situasinya berubah. Apakah kita masih akan menandatangani kontrak 10 miliar ini atas nama keluarga bayi? Apakah kamu tahu? Kamu punya seorang anak. Sayangnya, anak itu meninggal. Meninggal. Tanda tangani. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Asisten bayi. Ada yang bisa dibantu, Direktur Fu? Kita sudah menandatangani kontrak sekarang, jadi kita bisa dibilang sudah menjadi rekan kerja. Bisakah kamu izinkan saya bertemu dengan nona besar kalian? Maaf, Direktur Fu, nona besar kami biasanya tidak bertemu orang luar. Hei, tolong periksa arus bisnis perusahaan baru-baru ini, terutama yang ditangani oleh Nona Shen. Lihat apakah ada masalah? Nona sulung, Fu Xingzi bilang ingin bertemu dengan Anda. Tidak mau. Baik. Ngomong-ngomong Nona sulung, berandalan itu sudah kami urus, sekarang harus bagaimana? Tunggu. Xingzi, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kau pikir kau siapa? Aku, Fu Xingzi, tidak pernah menyentuh wanita yang telah disentuh orang lain. Tidak, dengarkan penjelasanku. Kau pikir aku benar-benar menyukaimu? Aku bersamamu, hanya karena kau mengandung anakku. Sekarang anaknya sudah tidak ada, hubungan di antara kita juga tidak perlu dilanjutkan.
Di kartu ini ada 200 juta rupiah. Ambil uang ini dan cepat enyah dariku. 200 juta? Kau pikir aku pengemis? Aku beritahu kau, jangan harap bisa mencampakkanku. Kau berikan aku 100 miliar rupiah. Kalau tidak, aku akan memberitahu Shenlan bahwa kaulah yang menyakitinya. Katakan saja kalau berani pergi dan katakan. Aku ingin lihat siapa yang masih percaya pada pembohong sepertimu. Shenlan, kau tidak ingin tahu siapa yang menyebabkanmu jatuh. Aku tahu. Aku juga punya videonya. Berikan aku 100 miliar rupiah, aku akan memberimu videonya. Nona Zeng Ruotong jatuh dari atap dan meninggal di tempat. Apakah pembunuhnya sudah ditemukan? Kami hanya melihat bayangan hitam yang mendorongnya jatuh. Polisi masih menyelidiki. Bukankah Anda bilang akan memberikan bukti pembunuhan adik saya? Mana buktinya? Kami mengirim orang untuk menyelidiki, dan di barang-barang pribadinya tidak ada benda mencurigakan. Hanya saja ponselnya menghilang. Fu Xingzi. Pasti dia. Polisi juga curiga, tetapi tidak ada bukti. Dalam waktu sesingkat ini, orang yang bisa melakukannya dengan sangat mulus, hanya dia. Zeng Ruotong. Dulu Anda dan dia bersama-sama mencelakai adik saya. Apakah Anda memikirkan hari ini? Kejadian yang Anda alami hari ini, saya sama sekali tidak bersimpati. Anda memang pantas mendapatkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir buktinya sudah kembali ke tangan Fu Xingzi. Fu Xingzi ini orangnya sangat serakah. Hadiah besar yang saya kirimkan kepada adik saya hari ini. Tidak mungkin dia tidak tertarik. Dia adalah orang yang mencintai uang dan kekuasaan. Selama diberi sedikit kesempatan, dia pasti akan naik jabatan. Apa maksud Nona besar? Di dunia ini, tidak ada yang lebih kaya daripada Nona keluarga Bai. Bukankah dia ingin bertemu dengan Nona keluarga Bai? Kalau begitu, saya akan memberinya kesempatan. Pergi dan katakan kepada Fu Xingzi, Nona keluarga Bai bersedia bertemu dengannya. Direktur Fu, apa yang Anda minta saya selidiki, sudah selesai diselidiki. Saat ini perusahaan berjalan lancar, tidak ada masalah. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Dia benar-benar ingin memberikan saham perusahaan kepada saya. Keluarga Shen dan keluarga Bai ini harus saya dapatkan. Tuan Fu, Nona saya bilang Anda disuruh menunggunya di sini. Ini sudah pukul 2, apa Nona besar kalian benar-benar akan datang? Jika tidak datang, bisa langsung bilang saja padaku. Kenapa harus mempermainkan aku? Tuan, mau minum bersama, ya? Aku tidak tertarik pada orang sepertimu. Tapi, bukankah aku dengar, Anda sangat ingin bertemu denganku, kan? Anda Nona besar keluarga Bai? Kita pernah bertemu di suatu tempat? Direktur Fu, cara menggoda perempuan seperti ini sudah ketinggalan zaman. Kalau begitu, kenapa Anda berpakaian seperti ini saat bertemu denganku?
Aku kira, Direktur Fu akan sangat menyukainya. Bukankah selama ini Anda selalu menyukai hal yang memancing adrenalin? Bagaimanapun juga, hampir mencelakai istrinya sendiri. Dan malah menjalin hubungan dengan sahabat istrinya. Bagaimanapun juga, hampir saja mencelakai istrinya sendiri. Dan kini bersama sahabat istrinya. Nona Bai, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Anda tidak perlu merasa cemas. Saya tahu, dengan latar belakang dan status Anda, untuk bertahan hidup hingga hari ini, tentu tidaklah mudah. Apakah Direktur Fu suka minum? Mau mencoba bersaing dengan saya? Nona Bai, apakah Anda akan terus mengenakan topeng saat bertemu dengan saya? Ini rasanya tidak bisa disebut pertemuan. Apa masalahnya? Bukankah saya sudah membiarkan Anda melihat saya? Saya hanya penasaran. Sebagai orang terkaya di dunia, penampilan asli putri sulung keluarga Bai. Tentunya tidak mungkin terus bersembunyi seperti ini, kan? Tentu saja saya sangat menawan. Namun, wajah saya hanya akan saya tunjukkan pada pria yang saya akui. Sudah sampai di sini, Direktur Fu yakin tidak mau bersaing dengan saya. Jika Anda berhasil mengalahkan saya akan mengabulkan satu permintaan Anda. Jika kau mengalahkanku, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Nona Bai, sombong sekali ucapanmu itu. Sepertinya anggur ini harus kuminum. Tunggu, kau menang. Perlihatkan wajahmu padaku. Sudah kukatakan, hanya pria yang kuakui yang boleh melihatnya. Bagaimana kalau aku menukarnya dengan permintaan itu? Kau hanya akan membuatku meremehkanmu. Nona Bai, aku harap kita bisa bertemu lagi. Nona besar, sungguh tak kusangka dia tidak meminta kekuasaan, dia juga tidak meminta keuntungan. Tentu saja. Yang diinginkannya adalah seluruh grup Bai yang ada di belakangku. Dia tidak akan tergoda oleh keuntungan-keuntungan kecil. Suami, kamu sudah pulang. Kenapa kamu pulang selarut ini? Kemana saja kamu? Ada urusan? Suami, parfum di bajumu. Kenapa aku belum pernah menciumnya sama sekali? Tuan, mau minum bersamaku? Aku tidak tertarik pada orang sepertimu. Tapi, aku jelas-jelas dengar kalau
kamu sangat ingin bertemu denganku. Aku mendapatkannya tidak sengaja saat urusan pekerjaan di luar. Ini sudah malam, tidurlah. Kenapa kamu malah menikah? Saya ini suka minum, tapi saya pilih-pilih. Suka pada orang yang berkemampuan. Tapi, saya tidak akan mendekati pria yang sudah beristri. Kemampuan sih, ada. Tapi tidak banyak. Setidaknya harus menguasai seluruh keluarga Shen. Baru pantas bicara dengan saya kan? Saya bisa saja bermain denganmu, tapi jangan terlalu serius. Nona besar? Fu Xingzi ini sepertinya dia jatuh cinta pada Anda. Selanjutnya, dia pasti akan. Dia harus mencari cara untuk menguasai keluarga Shen. Sayang, kamu sudah pulang. Saya mau ke kantor. Mereka bilang, kamu tidak ke kantor beberapa hari ini. Kamu kemana saja? Bisakah kamu berhenti bertanya? Tekanan saya benar-benar besar. Kamu seenaknya berhenti kerja. Setiap hari saya di kantor mengurus banyak hal. Kamu tahu apa yang mereka katakan tentang saya? Mereka semua bilang saya menantu yang numpang hidup. Maaf sayang, saya hanya... Sayang, saya salah. Pergilah, saya ingin sendirian. Tidak usah bersaing lagi, kau menang. Katakan saja, langsung apa yang kau inginkan. Aku akan menunggu. Hari di mana kau menyingkap cadarku. Apa ada yang bisa kubantu? Tidak apa-apa, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Cukup kau menemaniku saja. Fu Xingzi, berikan aku penjelasan. Ada apa? Apa yang mereka katakan padamu? Apa kau pikir, karena aku tidak bisa melihat, kau bisa memperlakukanku seperti orang bodoh? Baru-baru ini, Direktur Fu, Direktur Utama Perusahaan Shen, terekam sedang berkencan dengan seorang wanita cantik larut malam. Aku sudah bertanya kepada para pelayan di rumah. Mereka semua bilang, kau berkencan dengan seorang wanita cantik. Siapa dia sebenarnya? Beberapa hari ini, apa kau menemuinya di belakangku? Identitasnya aku tidak nyaman memberitahumu. Tapi tebakanmu tidak salah, aku memang terus menemuinya beberapa hari ini. Mengapa? Mengapa? Karena aku mencintainya.
Mengapa? Mengapa? Karena aku menyukainya. Sayang, kamu pasti bercanda kan? Aku tahu, ini pasti karena kita sudah terlalu lama menikah. Kamu bersamanya hanya untuk sesaat mencari sensasi, benar kan? Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu diintimidasi. Aku bisa memberikan semua sahamku kepadamu. Setelah kamu punya saham, kamu akan menjadi direktur utama perusahaan. Tidak akan ada yang meremehkanmu. Aku ini suka minum anggur, tapi sangat pilih-pilih. Suka pria yang berkemampuan. Tetapi, aku tidak mau mencium pria yang sudah beristri. Kemampuan ada, tapi tidak banyak. Setidaknya, harus kuasai seluruh keluarga Shen, baru pantas berbicara modal denganku kan? Istriku. Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Asal kamu serahkan semua saham kepadaku, aku bisa berjanji tidak akan bertemu lagi dengan wanita itu. Ini kontrak perceraian. Di sini tertulis aku menyerahkan semua properti atas namaku dan saham kepadamu, serta menyetujui perceraian. Sungguh memanfaatkan fakta bahwa istrinya buta. Sungguh melakukan perbuatan baik. Itu adalah cara yang baik untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Istriku tersayang, mulai sekarang, kamu tinggal di rumah saja dengan tenang, urusan perusahaan, serahkan saja padaku untuk diurus. Putri sulung grup Shen, Shenlan, dan suaminya, Fu Xingzi, resmi bercerai. Fu Xingzi mengambil alih grup Shen dan mengganti namanya menjadi grup Fu. Nona besar, sesuai keinginanmu, dia sedang terburu-buru mengambil alih grup Shen. Waktunya sudah hampir tiba. Kita bisa perlahan-lahan mulai menjebaknya. Minum ya, tidak bisa lagi. Nona Bai, hari ini kamu yang menang. Direktur Fu hari ini terlihat sangat ingin menang ya. Aku sudah membaca beritanya. Sekarang, kamu sudah menjadi ketua Fu, aku seharusnya tak memanggilmu Direktur Fu lagi. Nona Bai, janganlah mengejekku. Semua yang kumiliki di grup Fu bahkan tidak sebanding dengan sebagian kecil grup Bai. Kata-katamu benar. Hari ini kamu menang, katakanlah, kamu sudah boleh mengajukan permintaanmu sekarang. Ini kamu sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu, aku akan mengajukan permintaan. Ajukan. Karena kamu kalah. Maka kita setelah ini jangan bertemu lagi. Kenapa? Tidak ada kenapa-kenapa. Aku sudah merasa sangat bosan sekarang. Tidak mungkin. Kenapa kamu malah menikah? Aku jelas bisa merasakan kamu menyukaiku. Direktur Fu, itu hanyalah ilusi bagimu. Tidak mungkin. Aku sangat yakin. Perasaanmu sama denganku. Fu Xingzi, sadarlah. Aku adalah nona besar grup Bai, Bai Shuang. Di belakangku, ada seluruh grup Bai. Bukan ketua Fu kecil sepertimu yang bisa berharap. Tidak mungkin. Bai Shuang, aku menyukaimu. Aku akan membuktikan kepada semua orang, hanya aku yang pantas mendampingimu. Aku sudah menelponmu berkali-kali hari ini, kenapa tidak kau angkat? Aku dengar. Perusahaan itu sudah berganti nama menjadi Grup Fu. Sekarang kau adalah direkturnya.
Bukankah ini yang kau setujui? Memang aku setuju. Tapi di berita dibilang kita sudah bercerai. Tentang hal ini, kenapa aku tidak tahu? Bukankah ini yang kau tanda tangani? Perjanjian pengalihan saham beberapa hari lalu, itu adalah surat cerai. Baguslah kalau kau mengerti. Kalau aku jadi kau, sebaiknya kau diam saja di rumah. Jangan bikin masalah. Tidak, aku akan menghubungi pengacara. Kontrak ini bukan aku tanda tangani atas kemauan sendiri. Aku tidak mau bercerai. Aku akan mengambil kembali keluarga Shen. Kau berani mengancamku. Lepaskan aku. Kau seharusnya sudah mati, kenapa kau harus kembali? Harus kembali untuk menghalangiku begitu? Jadi hari itu, kau sungguh mendorongku jatuh? Ya. Kau tidak lupa kan? Akulah yang membohongimu ke atap. Kita bersama 7 tahun. Kenapa kau perlakukan aku begini? Karena aku sama sekali tidak menyukaimu. Aku hanya suka uangmu dan statusmu. Sekarang bagus, aku sudah mendapatkan semuanya. Nona Shen sakit. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Halo? Apa? Ada masalah yang terjadi dengan tanahnya? Direktur Fu. Sekarang telepon tidak berhenti berdering. Para investor meminta kami mengembalikan uang mereka. Sudah tahu. Keluarga Bai bilang mereka ingin membatalkan kontrak dengan kita. Pergi kalian semua. Sebidang tanah yang akan dikembangkan di Dongjiao terdeteksi memiliki tingkat polutan yang melebihi batas. Saat ini Grup Fu harus menghadapi kompensasi dalam jumlah yang sangat besar. Saya mau bertemu dengan putri sulung kalian. Tuan, apakah Anda punya janji temu? Saya temannya. Maaf Tuan, kami tidak bisa mengizinkan Anda naik jika tidak ada janji temu. Bukankah itu orang yang ada di TV, manajer umum grup Shen? Ya, itu dia. Menantu di grup Shen, sepertinya dia datang meminta bantuan putri sulung. Bukankah dia itu tipe pria yang cuma menumpang hidup dari istri? Istri sendiri tidak bisa membantu. Lalu dia datang mencari yang lebih hebat. Apa yang kalian bicarakan? Hormati Direktur Fu kami. Mantan ketua Dewan Direksi Grup Fu, perusahaan sudah tidak ada. Masih saja mau pamer kekuasaan di sini. Cukup. Perusahaan sudah tidak ada lagi. Masih saja mau sombong di sini. Cukup. Sekretaris Bai. Tuan Fu, kalian tidak bisa memberikan kontrak sesuai peraturan, dan kami berhak untuk mengakhiri kontrak. Anda tidak punya alasan, apalagi hak untuk tawar-menawar di sini. Sekretaris Bai, saya benar-benar datang bukan demi tanah itu. Biarkan aku menemuinya. Tuan Fu, nona besar kami tidak punya kewajiban apapun untuk bertemu Anda. Pasti dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Anda, kan? Aku tidak percaya itu. Iya. Mari kita pergi. Nona besar, orangnya sudah saya bawa ke sini. Saya tahu. Bai Suang? Akhirnya saya bertemu denganmu. Apa kau tahu betapa aku merindukanmu selama ini? Oh ya, tapi saya tidak merasa seperti itu. Sekarang, apakah kamu sungguh masih menginginkannya? Shenlan? Kenapa kamu di sini? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas. Jelas-jelas didorong olehmu dari lantai. Atau jelas-jelas sudah kamu kirim ke rumah sakit jiwa. Kamu sebenarnya siapa? Saya adalah orang terkaya di dunia. Nona besar dari grup Baijia, Bai Shuang.
Dan juga setelah kamu menikah selama 7 tahun, saya adalah kakak kembar dari nona besar grup Shen, Shenlan. Kakak perempuan kembar dari Shenlan, putri grup Shen, milik grup Shen. Jadi, selama ini kau berpura-pura menjadi Shenlan. Shenlan yang asli sudah lama meninggal, benar? Direktur Fu memang cerdas. Tidak sia-sia, saya berupaya keras mendekati Anda. Pada awalnya, saya hanya ingin mengadu domba Anda dan Zheng Ruotong, agar bisa mendapatkan bukti darinya. Sayangnya, begitu kalian berselisih, dia langsung Anda habisi. Nona Bai, jangan sembarangan bicara jika tidak ada bukti. Berdasarkan penyelidikan polisi, ponsel Zheng Ruotong hilang. Sepertinya di dalamnya ada bukti pembunuhan terhadap adik saya. Nona Bai, apa yang kau katakan? Saya sama sekali tidak mengerti apa-apa. Jadi hari itu, benar Anda yang mendorong saya ke bawah? Benar. Kau tidak lupa kan? Saya yang memancingmu ke atap. Fu Xingzi, sekarang kau tidak bisa mengelak lagi kan? Anda harus berikan rekamannya padaku. Fu Xingzi, kau pikir kau masih bisa mengancamku? Saya bilang berikan rekamannya padaku. Bawa ini dan serahkan pada polisi. Baik. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Saya sangat mencintaimu. Karena saya tidak pernah menyukai Anda. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas menyukai saya. Dia jelas-jelas mencintai saya. Adikku, kakak sudah membalaskan dendammu. Kakak benar-benar merindukanmu. Tapi tidak apa-apa. Bagian hidupmu, kakak akan menjalaninya untukmu. Kakak pasti akan membawamu melihat dunia ini dengan baik.